Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tias Firdaus akan memberikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugas untuk mereview suatu jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah video dari tugas saya untuk mereview jurnal. Baik, untuk identitas jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Bantuan Program Sembako menggunakan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Kemudian masuk pada bagian abstrak pada jurnal Dinas Sosial Kota Binjai. Di jurnal ini untuk abstrak jurnal menjelaskan tentang pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK untuk menyeleksi penerima bantuan program administrasi ginting atau bahan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu di Kota Binjai. Metode yang digunakan adalah SMART, dipilih karena komputasinya sederhana dan mudah dipahami. Kemudian untuk poin-poin penting dalam abstrak ini, yang pertama adalah latar belakang. Pemerintah memberikan bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu, tetapi perlu kriteria seleksi yang tepat agar tepat sasaran. Kemudian poin yang kedua, metode yang digunakan adalah metode SMART, digunakan untuk perankingan calon penerima berdasarkan atribut seperti penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, pekerjaan, dan luas bangunan. Metode SMART dipilih karena kemampuannya menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif secara komprehensif. Dan untuk poin ketiga dalam abstrak ini, dari perhitungan yang telah dilakukan, ternyata calon penerima yang bernama Zuraida adalah calon penerima yang terpilih sebagai penerima bantuan dengan nilai tertinggi, yaitu 0,8 atau 16,41%. Karena memenuhi kriteria kelayakan seperti penghasilan rendah dan tanggungan keluarga. Sistem ini membantu Dinas Sosial menentukan penerima bantuan secara objektif. Dan poin terakhir dalam abstrak ini adalah kata kuncinya, yaitu sembako, SMART, SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Untuk ringkasan abstrak ini menyoroti pentingnya SPK berbasis SMART untuk meningkatkan akurasi seleksi penerima bantuan. Dengan studi kasus di Dinas Sosial Kota Binjai, hasilnya menunjukkan efektivitas metode ini dalam menilai kelayakan penerima berdasarkan kriteria sosial ekonomi. Kemudian lanjut pada bagian pendahuluan. Di dalam jurnal ini, pendahuluan dijelaskan beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Dalam jurnal ini, Dinas Sosial Kota Binjai memiliki tugas untuk melakukan penyeleksian dan penyaluran bantuan sosial pangan. Salah satunya adalah program bantuan sembako. Penyeleksian penerima bantuan masih mengandalkan data dari data terpadu program penanganan fakir miskin, yang dimana data tersebut terakhir kali diperbarui, yaitu terakhir pada tahun 2015. Penerima bantuan harus terdaftar dalam basis data terpadu atau BDT yang mencakup 40% penduduk termiskin di kabupaten atau kota. Kemudian poin yang kedua dalam pendahuluan yaitu proses penyaluran dan permasalahan yang timbul. Penyeleksian dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian perangkat RT atau RW, kemudian pendamping sembako dan e-warung melalui sosialisasi kepada calon penerima bantuan. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai masalah seperti bantuan tidak tepat sasaran, pendataan asal-asalan, kemudian distribusi bantuan yang merata tanpa mempertimbangkan
kemiskinan, kemudian biaya tambahan yang muncul, dan penunjukan agen penyalur yang tidak jelas. Untuk poin ketiga di dalam pendahuluan ini yaitu urgensi sistem pendukung keputusan. Disebutkan perlunya sistem pendukung keputusan untuk membantu dinas sosial dalam menyeleksi penerima bantuan yang benar-benar layak. Nah, SPK diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan hasil yang objektif serta tepat sasaran. Jadi, isi utama di dalam pendahuluan ini adalah pengenalan terhadap permasalahan nyata dalam distribusi bantuan sembako di Kota Binjai. Pentingnya data yang valid dan terbaru, serta alasan mengapa sistem berbasis teknologi seperti SPK dengan metode SMART sangat dibutuhkan untuk membantu proses seleksi secara lebih akurat dan efisien. Nah, menurut saya, judul dan abstrak ini sudah tepat, fokus dan mewakili isi jurnal secara keseluruhan, sehingga pembaca dapat langsung memahami masalah apa yang dibahas, solusi yang ditawarkan, kemudian metode apa yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Kemudian masuk pada bagian metodologi penelitian. Dari jurnal yang saya review, metodologi penelitian berada di halaman 64 sampai 66 dan terdiri dari beberapa subbagian. Secara garis besar, metodologi penelitian ini menjelaskan yang pertama adalah penjelasan konsep sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK atau Decision Support System itu didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi pemodelan dan manipulasi data. Tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, menurut Kusrini, tahun 2007, SPK tidak menggantikan keputusan manusia, tetapi memberikan alat bantu interaktif untuk menganalisis berbagai alternatif solusi. Kemudian, poin kedua untuk metodologi penelitian ini adalah pengertian seleksi. Seleksi dijelaskan sebagai langkah untuk memutuskan apakah seseorang diterima atau tidak, berdasarkan metode dan prosedur tertentu. Nah, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seleksi berarti proses pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik atau yang paling layak. Dan poin ketiga untuk metodologi penelitian ini adalah pengertian program sembako. Program sembako itu sendiri merupakan bentuk bantuan sosial pangan sejak 2020, bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Ini merupakan pengembangan dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Fokus program ini adalah tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi. Kemudian, poin terakhir menurut saya untuk metodologi penelitian ini adalah pengertian dan langkah-langkah metode SMART. SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan multi-atribut yang memperhitungkan kriteria kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk pengambil keputusan dalam memilih beberapa alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam metode SMART ini, yang pertama adalah menentukan masalah. Yang kedua, menentukan kriteria. Kemudian yang ketiga, menentukan alternatif. Yang keempat, memberikan bobot pada setiap kriteria. Yang kelima, normalisasi bobot. Yang keenam, menghitung utility function atau nilai utilitas, baik untuk cost maupun benefit. Untuk yang ketujuh, menghitung nilai akhir atau utility total dari setiap alternatif.
Untuk kedelapan, melakukan perankingan. Dan yang terakhir, atau yang kesembilan, adalah memilih alternatif dengan nilai utilitas terbesar. Kesimpulan singkatnya adalah bagian metodologi penelitian ini dalam jurnal yang saya review menjelaskan konsep dasar teori yang mendasari penelitian, SPK, seleksi, program sembako, dan lain-lain. Kemudian definisi dan penerapan metode SMART secara detail, dan langkah sistematis yang digunakan penulis dalam mengembangkan sistem dan mengolah data untuk pemilihan penerima bantuan sembako. Jadi, metodologi ini tidak hanya menjelaskan kerangka kerja secara teoritis, tetapi juga menunjukkan tahapan teknik yang digunakan dalam penelitian dengan sangat rinci. Kemudian pertanyaannya, apakah metode penelitian yang digunakan mungkin sesuai dengan tujuan penelitian? Kemudian apakah metodologi tersebut dijelaskan secara rinci dan memungkinkan replikasi? Jawabannya yang pertama adalah tujuan penelitian membangun sistem pendukung keputusan atau SPK untuk membantu dinas sosial dalam proses seleksi penerima bantuan agar tepat sasaran, menggunakan metode SMART sebagai dasar perhitungan dan pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah SMART, metode multi kriteria pengambilan keputusan yang cocok untuk perankingan beberapa alternatif berdasarkan sejumlah atribut atau kriteria. Kemudian untuk kesesuaian, sesuai. Metode SMART sangat relevan dan tepat untuk kasus seleksi seperti ini karena mampu menangani beberapa alternatif atau calon penerima bantuan. Menggunakan beragam kriteria, penghasilan, tanggungan, kepemilikan rumah, pekerjaan, dan luas rumah. Dapat memberikan hasil akhir berupa peringkat atau ranking, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Nah, untuk jawaban yang kedua, yaitu dari pertanyaan apakah metodologi dijelaskan secara rinci dan memungkinkan aplikasi, jawabannya adalah, menurut saya, iya, cukup rinci dan memungkinkan untuk direplikasi, karena rincian yang diberikan dalam jurnal adalah langkah-langkah SMART yang dijelaskan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, kriteria, alternatif, pemberian bobot, normalisasi, utility function, hingga hasil akhir dan ranking. Disertakan juga tabel data alternatif dari A1 sampai A10 dengan nilai-nilai awal. Tabel bobot pun dan parameter setiap kriteria, proses perhitungan utility function untuk setiap alternatif, tabel hasil akhir perhitungan SMART, disertai dengan flowchart dan activity diagram yang membantu memahami alur sistem. Kemudian, untuk review yang selanjutnya masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Dari jurnal yang saya review, bagian hasil dan pembahasan berada pada halaman 66 hingga 73. Isi dari bagian hasil dan pembahasan menjelaskan proses implementasi metode SMART untuk seleksi penerima bantuan sembako pada Dinas Sosial Kota Binjai, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga output sistem. Nah, poin-poin pentingnya, yang pertama, pada subbagian 3.1, yaitu data pendukung penelitian, penulis menyajikan data alternatif dari 10 calon penerima bantuan seperti penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, pekerjaan, dan luas bangunan rumah. Data ini kemudian dirangkum dalam tabel A1 sampai A10 dan digunakan untuk pengolahan dengan metode SMART. Kemudian pada bagian 3.2, penerapan metode SMART, proses ini dijelaskan langkah demi langkah sesuai metodologi
Yang pertama, menentukan kriteria keputusan. 5 kriteria yang digunakan yaitu C1 jumlah penghasilan, C2 jumlah tanggungan, C3 kepemilikan rumah, C4 pekerjaan, dan C5 luas bangunan rumah. Kemudian yang kedua, menentukan bobot kriteria. Bobot disesuaikan dengan tingkat kepentingan masing-masing. Untuk C1 30%, C2 20%, C3 25%, C4 10%, dan C5 15%. Dan untuk yang ketiga, menentukan parameter dan nilai sub kriteria. Ulangi. Dan yang ketiga, menentukan parameter dan nilai sub kriteria. Misalnya, penghasilan kurang dari 1 juta, maka akan mendapat nilai sebesar 80 poin. Apabila tidak memiliki rumah, nilainya adalah 80 poin. Tidak bekerja sama dengan 80 poin. Maka disimpulkan semakin membutuhkan, maka poin lebih tinggi. Yang keempat, normalisasi bobot, mengubah bobot menjadi skala proporsional. Yang kelima, transformasi data alternatif. Data asli dikonversi ke skor sub kriteria. Yang keenam, perhitungan nilai utility, menghitung nilai normalisasi untuk setiap kriteria sesuai sifatnya, yaitu benefit atau cost. Yang ketujuh, menghitung nilai akhir, mengalihkan skor utility dengan bobot untuk mendapat nilai akhir dari setiap alternatif. Kemudian pada subbagian 3.3, perankingan dan hasil, disajikan dalam tabel perankingan yang dimana alternatif A5 atau Zuraida dan A7 atau Sulastri mendapat nilai 0,8 atau alternatif yang nilainya paling tertinggi. Kemudian disusul A3 Kasiani, A1 Diana, A10 Wanti, dan seterusnya. Persentase nilai juga diberikan, misalnya Zuraida sama dengan 16,41%. Kemudian subbagian 3.4 perancangan flowchart, penulis juga menyajikan alur sistem mulai dari login admin, input data kriteria, bobot, dan alternatif. Kemudian proses metode SMART, dan yang terakhir hasil akhir berupa report penerima bantuan yang layak. Kemudian pada subbagian 3.5 rancangan activity diagram, dalam jurnal menampilkan alur interaksi admin dengan sistem, termasuk proses login, menu utama, pengisian data, proses perhitungan, dan output hasil. Kemudian subbagian 3.6 untuk tampilan antarmuka sistem dibangun dengan menggunakan PHP dan MySQL. Disajikan beberapa screenshot. Yang pertama halaman login, kemudian halaman utama, form pegawai, form kriteria dan parameter, data penerima, proses SMART, dan report hasil keputusan. Kesimpulan akhirnya untuk bagian hasil dan pembahasan dalam jurnal ini tuh komprehensif dan terstruktur, mulai dari analisis data hingga implementasi sistem. Penjelasan sangat teknis dan memungkinkan membaca untuk memahami cara kerja sistem secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berbasis teori, tetapi benar-benar diimplementasikan dan diuji. Nah, pertanyaannya, apakah hasil penelitian disajikan secara jelas dan didukung oleh data yang kuat? Jawabannya, ya. Hasil penelitian disajikan secara jelas dan didukung oleh data karena penulis menyajikan data awal, yaitu 10 calon penerima bantuan, dimulai dari A1 sampai A10, dengan 5 aspek kriteria yang disertakan tabel transformasi data ke dalam skor SMART, tabel normalisasi bobot kriteria,
tabel utility function untuk masing-masing alternatif, tabel nilai akhir keputusan, tabel perangkaian akhir, kemudian hasilnya jelas menunjukkan nilai akhir tertinggi pada Zuraida yaitu A5 dan Sulastri yaitu A7 dengan nilai 0,8 atau 16,14%. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kesimpulan yang diambil sesuai dengan hasil penelitian? Jawabannya sudah tentu iya, kesimpulannya sesuai dan logis. Penulis mengambil 3 poin kesimpulan utama, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan adalah C1 sampai C5 terbukti tepat untuk sistem pendukung keputusan seleksi bantuan sembako. Metode SMART berhasil diterapkan dan menghasilkan keputusan akhir berdasarkan analisis 10 data alternatif. Kemudian poin yang ketiga, sistem berbasis PHP dan MySQL berhasil memilih calon penerima B yang tepat, yaitu Zuraida A5 sesuai hasil nilai tertinggi. Penelitian ini menunjukkan struktur yang konsisten antara tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Semua klaim kesimpulan didukung oleh data dan proses logis yang bisa diverifikasi. Maka, jurnal ini bisa dikatakan kuat secara metodologis dan valid dalam penyimpulan.